Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 1D Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai ilmu pemerintahan. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Pertama, kronologi atau proses terbentuknya ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu negara atau pemerintahan berfungsi, termasuk strukturnya, proses, dan kebijakan yang diambil oleh aktor dalam pemerintahan tersebut. Awal terbentuk ilmu pemerintahan bisa dibilang sudah ada dari zaman kuno, ketika pemikir atau filsuf seperti Plato dan Aristoteles mulai membahas konsep-konsep tentang negara dan pemerintahan. Mereka berusaha memahami bagaimana masyarakat harus diatur dan apa yang membuat suatu pemerintahan baik atau buruk. Nah, jadi para filsuf-filsuf dan pemikir seperti Aristoteles dan Plato tersebut sudah dari zaman Yunani kuno memikirkan bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan bagaimana sebaliknya para aktor di dalam pemerintahan bisa mengatur dan menangani dinamika yang ada pada suatu pemerintahan. Lalu, dengan seiring berjalannya waktu, pemikiran ini berkembang terutama pada abad pertengahan dengan munculnya pemikir-pemikir baru seperti Thomas Hobbes dan John Locke yang menekankan pentingnya dan adanya kontak sosial antara pemerintahan dan masyarakat. Di abad ke-20, ilmu pemerintahan semakin maju dengan munculnya berbagai aliran pemikiran, termasuk teori-teori tentang demokrasi, otoritarianisme, dan kebijakan publik. Semua berkembang untuk menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan tidak hanya soal teori, tapi juga praktik yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari pada masyarakatnya. Dengan memahami ilmu pemerintahan, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Apalagi saat ini, negara kita terancam atas kemunduran demokrasi atau bahkan bisa dibilang runtuhnya demokrasi di negara kita. Lalu, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Pemerintahan di Eropa dan Amerika memiliki beberapa karakteristik yang membedakan, dan ini sangat dipengaruhi oleh sejarah serta budaya dari masing-masing wilayah tersebut. Pertama, ada dari aspek sejarah dan tradisi. Eropa sangat memiliki banyak negara dengan sejarah pemerintahan yang panjang, termasuk monarki, yang sampai saat ini masih sangat berpengaruh, di mana sebuah negara dipimpin oleh raja atau ratu, dan kepemimpinan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anak dari raja atau ratu tersebut. Sedangkan di Amerika sendiri, sistem pemerintahannya menganut kepada sistem pemerintahan yang lebih baru atau modern dan didasarkan pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, ada sistem politik. Eropa seringkali memiliki sistem multipartai atau memiliki banyak partai di dalam pemerintahannya, di mana banyak partai bersaing dalam bentuk koalisi. Sedangkan di Amerika hanya ada dua partai. Yang pertama, Partai Demokrat, dan yang kedua, partai politik, yang membuat sistemnya lebih terpusat menjadi satu. Lalu ada yang ketiga, dalam hal kebijakan publik. Banyak negara di Eropa cenderung memberikan lebih banyak layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara di Amerika, ada penekanan lebih pada kebebasan individu dan peran pasar bebas. Keempat, hubungan di antara pemerintahan dan warga atau masyarakat di Eropa biasanya lebih formal, dengan warga sering mengandalkan pemerintah untuk banyak aspek kehidupan. Sedangkan di Amerika, ada semangat lebih besar untuk mandiri dan bertanggung jawab atas di masing-masing dirinya sendiri. Dan ada yang terakhir, yaitu isu identitas. Di Eropa cenderung
lebih kompleks karena adanya banyak suku dan budaya. Sedangkan di Amerika, meskipun ada keberagaman budaya dan ras, tetapi ada fokus pada konsep American Dream yang memberikan harapan bagi semua orang untuk mencapai kesuksesan. Semua poin ini membantu kita memahami bagaimana cara kerja pemerintahan di kedua wilayah ini. Lalu, sekarang kita bahas poin yang ketiga, yaitu tahapan perkembangan ilmu pemerintahan. Dalam tahapan perkembangan ilmu pemerintahan, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan paradigmatik, dan yang kedua adalah pendekatan ontologik. Kita bahas pendekatan paradigmatik terlebih dahulu. Di dalam pendekatan paradigmatik, terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah paradigma 1 atau paradigma perkembangan, ada di awal Eropa dan Amerika. Yang kedua, tahapan normal science atau ilmu untuk kesejahteraan manusia. Yang ketiga, anomalis, masuk ke Indonesia tahun 1950-an. Yang keempat, ada krisis, masa krisis pemerintahan hingga reformasi 1998. Dan yang terakhir, ada paradigma 2, era setelah reformasi, dan ini fokus pada perlindungan dari praktik kekuasaan dari para penguasa. Lalu ada pendekatan ontologi. Pendekatan yang kedua memiliki 7 tahap. Yang pertama, pendekatan multidisiplin atau gejala pemerintahan yang dikaji melalui berbagai ilmu. Yang kedua, tahapan ilmu pengetahuan terapan, pembentukan nilai-nilai pemerintahan. Yang ketiga, tahapan monodisiplin atau mulainya membangun identitas dari diri sendiri. Yang keempat, tahapan interdisipliner atau interaksi dengan disiplin ilmu lain, atau kita bisa bilang mengkaitkannya dengan ilmu lain. Yang kelima, ada tahap tradisiplin, di mana spesialisasi gejala pemerintahan dengan tahapan yang lain. Yang keenam, tahapan denominatif atau kemandirian metodologis, di mana mengedepankan metodologi. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada tahapan pembentukan identitas mandiri. Hampir mirip dengan yang tadi ya, dengan tahapan monodisiplin. Tetapi di sini tahapan pembentukan identitas mandiri lebih kepada berkembang menjadi Bestuuswetenschappen. Sekian penjelasan dan pemaparan mengenai ilmu pemerintahan ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan sudah saya paparkan menjadi ilmu pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.